Jadi yang udah lama sakit, nggak sembuh-sembuh sampai sekarang ya, udah minum obat, udah berobat kemana-mana, ikut terapi konselingku lah, ya. Mau dari Papua boleh, mau dari Nusa Tenggara boleh, boleh dari Jawa Timur boleh. Mana keranjang kuningnya? Nggak ada, Kak Anjeli. Kecemasan berlebih, apakah itu bisa buat kepala belakang sakit dan buat pusing? Bisa, karena kecemasan berlebih itu disebabkan hormon stres yang tinggi di sini. Ya, ini otak kita semua ya, ini otak kita. Yang merah ini adalah pusat perasaan kita, perasaan. Maka apa yang ada di dalam pikiran kita ini, pikiran di sini. Di sini ada ingatan-ingatan, memori. Apa yang ada kita ingat, kita pikirkan, itu akan kita rasakan. Ya, otomatis ya. Mantap Kak Nur. Biar selera makannya lagi ya. Kepala berat karena apa? Karena hormon stresnya terlalu tinggi, Kak Mufaza Eka. Kalau BAB lagi mencret tapi lambung nggak kumat, nggak apa-apa Kak Dok? Nggak apa-apa. Konselingnya bayar 350.000 untuk konsultasi selama 1 jam ya. Asam lambung bikin nafas bau, bener. Putus pacar bikin sedih, malas makan, bener. Yang putus pacar boleh terapi konseling, biar nggak sedih lagi baru putus dari pacar. Yang punya masalah dengan suaminya boleh terapi konseling biar nggak sedih lagi. Yang punya masalah dengan keuangan, ekonominya, ikut terapi konseling biar nggak sedih lagi. Salam Kak Novita. Kak Meritan, kalau saya suka jalan-jalan. Kalau di rumah kayaknya mau pergi, itu sakit apa ya Dok? Sama, hormon stres kakak tinggi ketika di rumah. Berarti ada sesuatu yang mengecewakan di rumah kakak. Koneng, bicara terasa capek, tenggorokan ganjal, obatnya apa? Obatnya turunkan hormon stresnya di sini. Kalau obat sebentar diminum, pasti setelah itu akan habis lagi efeknya. Asam lambung tiap pagi, minum rebusan kunyit, jahe sama lengkuas, nggak apa-apa. Nggak nyambung maksudku, Kak Almera. Aprajolam, penyebab habis makan langsung perut besar begah karena hormon stresnya tinggi sehingga di lambungnya asamnya berlebihan. Kalau sakit stroke sama jantung apa nggak apa-apa? Apa nggak apa-apa? Kalau sakit stroke sama jantung, kalau masih hidup berarti masih ada harapan. Kak Sheila tadi nanya apa Kak Sheila? Kak Sheila nanya apa? Kak Sheila, sakit uli hati, nyeri ke dada, bener. Kak Sabira. Kak Sunshine, kalau sakit lutut hilang timbul sampai dewasa itu kenapa? Kebanyakan berjalan, kebanyakan berdiri. Kak Sri Wayuni, GERD panas di dada, obatnya apa? Sama, kalau udah nggak bisa lagi tenangkan pikirannya, Lansoprazol, Sucralfate. Methylprednisolone bisa dijadikan ruam merah-merah di tangan. Apa maksudnya steroid? Bisa. Tapi bukan methylprednisolone-nya ya. Itu biasanya karena faktor hormon stres ya. Jie, kesel sama pacar, dada kayak sesak, panas, pusing juga. Obatnya apa? Ikut terapi konseling Dr. Joseph. Ya, daftar. Rupanya akun dokter berganti. Iya, Kak Dini. Habis dia, habis. Wong Jowo, perut membengkak itu sakit apa Dok? Tergantung, udah diperiksa dokter belum? Dokter orang mana? Medan, Kak Rindi. Badan gemetaran seluruh badan Dok, jantung berdebar, susah tidur karena apa? Kak Sheila. Ini loh Kak Sheila, hormon stresnya terlalu tinggi di bagian sistem limbik di otaknya.
ya, sehingga semua saraf yang turun dari otak ini terkena pengaruh dari hormon stresnya, sehingga gemetaran kita, ya. Banyak lendir tenggorokan juga sama. Ini di sini banyak saraf yang turun dari otak kita ini. Maka selama hormon stres kita itu tinggi, ya udah pasti begitu. Yang mau diobati, obatnya terapi konseling, ya. Kiat-kiat agar sembuh dari mah kronis. Kiatnya itu adalah selalulah berpikiran yang baik. Ketika ada hal-hal yang nggak baik datang dalam hidup kita, berpikirlah dengan baik. Sembuh. Kalau nggak tahu, aku jelaskan di terapi konseling, ya. Kak Dewi, sama. Itu karena hormon stresnya Kak terlalu tinggi. Masih minum udah minum sukralfat, omeprazol Kak Sriwayuni. Ini obatnya, terapi konseling. Susah tidur, vertigo, ya itu karena hormon stresnya terlalu tinggi di otak Kak. Migrain berkepanjangan. Lihat aja ini gambar otak ini guys. Gambar otak. Jadi kompleks sekali. Tapi sederhana sebenarnya ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat-ingat, itu akan menentukan apa rasanya. Ya, karena kita terlalu banyak memikirkan hal yang buruk, yang negatif, ya otomatis ini hormon stresnya pasti naik. Kalau hormon stres naik, asam lambung, ya GERD, insomnia, apalagi nih, keliengan, kita jadi cemas, anxiety, ya. Vertigo bahaya, bukan vertigonya yang bahaya, hormon stresnya yang bahaya. Yang mau kerupuk, datang ke Metodis. Kak Mawan All Shop. Kak Janet, kalau di perut bagian atas terasa panas, kenapa? Saya ada aslam. Itu dia jawabannya. Karena aslam. Kenapa aslam? Karena hormon stresnya tinggi di sini Kak. Kalau mau diobati, obat nggak ada bisa ngobati. Ini kalau mau, ikut terapi konseling dengan Dr. Joseph. Kak Putih Fermana, bahaya. Aku percaya nggak ada yang bahaya kalau kita tahu ada Tuhan yang menjaga kita. Bos, ini ya bos, udah sampai kepala. Bilang sakit kepala. Si Riani kenapa belum dipanggil? Statusnya masih situ. Iya, sakit kepala. Mahal nggak dok terapinya? 350.000 untuk 1 jam Kak Sri. Si Karlina lah dok. Apa? Biar ditanya orangnya. Kenapa dia? Enggak. Yang lama-lama sudah yang di sini sakit kepala lama-lama. Umur 60 gampang lemas, pusing, otot kaku. Pasti karena banyak sedihnya Kak Mawar Berdudi.
Belum mau habis seperempat ya. Tolong di hektar lah kakak. Hektar kan supaya nggak awak ambil lagi Abdullah. 5,5. Bah, ini juga. Itu ada siapa? Arifin. Ada pindah. Jadi siapa itu ya dok ya konseling? Ibu itu. Helmiati itu? Iya. Helmiati. Itu faktor umur dok, bisa capek. Iya, paling mungkin itu kok. Kak Mawar Berduri, Ibu Mawar Berduri. Kok namanya Mawar Berduri sih? Nggak ada nama yang lain. Kak Neng Emput, selamat siang Kak Neng Emput. Kalau itu kan ada mawarnya. Namanya TikTok. Kenapa nggak mau bikin nama benar aja? Kenapalah sudah. Ya kan? Hah? Salam sehat juga Kak Borpas. Borpas. Kak Boris, Bang Boris izin bertanya. Cara sembuhnya bagaimana Kak Ruang Hati? Ikut terapi konselingku nih, screenshot aja. Makan dokter nggak pilih-pilih ya, apa aja masuk, nggak jaim. Namanya dokter Joseph. Aku pun lain ya, aqua. Minumanku pun lain, Qling. Mana ada merek di tempat Kak Nur Qling. Dari sumber mata air berkualitas, ya kan? Nggak tahu di mana pun dia. Kantor posnya dia tuh. Nah, entah samping kantor pos kata Kak Samsina. Soalnya kan air lading tuh bisa yang dibikin itu. Air lading masuk ke sini jadinya. Sama-sama Kak Janet, Kak Bang Latahjan, udah sisihin kepala hasilnya baik, cuma kita dokter kena saraf keseimbangan tapi belum sembuh-sembuh. Kak Nur nggak bagi-bagi apa lagi? Ikut terapi konseling. Koin, korun. Nggak usah bagi-bagi korup, udah 200 yang nonton ini. Enggak, siapa tahu ada kawan di situ yang tersesat dia. Ya kan Kak Nur, siapa tahu ada kawan yang tersesat di situ. Itu yang maksudku. Nggak ada yang mau nanya aku pakai skincare apa. Soalnya lagi rame itu ya tentang membahas skincare ini ya. Coba dulu ketikkan di situ skincare dokter apa bilang. Ilmu terapi konseling dok, belajar dari mana? Pikir-pikir sendiri dok. Belajarlah, aku banyak kali buku baca. Mau ikut Bang Iwan? Makanya sampai botak apa yang. Saya mau sampai botak kepala aku. Kerjaku membaca di kedokteran. Buku kedokteranku udah banyak. Spirit skincare. Ayo. Siapa mau tahu skincareku sampai 100 orang mengetik skincare. Nanti aku kasih tunjuk gambar gua waktu jelek-jelek dulu. Dulu pernah aku jelek kali. Udah hitam. Sekarang aku pakai skincare. Ya makanya biar aku kasih tahu harus sampai 100 orang mengetik skincare. Nggak ada Kak. Iya. Dia mau diburu-burunya. Iya. Ya, kan aku bilang siapa mau tahu skincare dokter Joseph ketik skincare. Jangan mau diapain dokter. Buru-burunya. Iya.
Yang membodoh-bodoh itu kalau dijualnya skincare, tapi isinya nggak seperti yang dibilangnya, namanya overclaim. Kalau aku, apalah ya kan, nah kan? Si Samsulin belum ya? Ih, kok nggak keluar-keluar, bos? Sudah dari tadi keluar itu. Samsol ini. Marah dia. Oh, karena tadi sibuk ceritain suaminya dia. Bang Edi. Siapa sih ya? Edi. Pegawai kita? Dulu. Oh, suaminya kata pegawai kita ya. Si GT. Astaga. Iya, cicak dia. Kenapa nggak kak bilang tadi DGT? Iya, enak lah depan istri. Capek aku dengarkan istri curhat. Rupanya memang suami yang GT. Pantang ada yang bening. Oh alah. Tapi mana tahu gara-gara cerewet kali Ibu Samsolin ini, jadi nengok yang bening terus lah dia. Pantang ada yang bening. Karena kalau dia nengok bening, cerewet pun kalau bening nggak apa-apa katanya. Ah udahlah, skincare nggak ada. Makanya jangan mau. Aku bilang tadi. Udahlah, nanti marah kalian. Aku nggak pakai skincare. Kalau mau kayak aku mukanya ikut terapi konseling, ah inilah skincare-nya. Siapa mau mukanya glowing tanpa skincare, ikut terapi konseling Dr. Joseph. Takut dia margabus marah nanti tua. Ayo Joseph. Ya kan betul skincare. Aku merawat kulitku dengan hati yang gembira. Iya kan? Tanya skincare-nya apa dok? Skincare-nya apa dok? Ya kan nggak salah kalau disuruh orang bertanya. Walah dokter kata si Gabriela. Takut dokter ini margabus nanti marah Tuhan. Joseph. Aduh, udah ku bilang siapa mau tahu skincareku? Kan ku bilang nggak ada pakai skincare. Di mana gue bohongnya? Kan nggak ada. Apa itu anak tua katanya? Anti aging itu nih ketawa, nggak pakai botox, nggak pakai apa. Ih, enak kan lah. Awet muda, Pak. Nggak ada vitamin. Yang mau naik vitaminku pun tanya aja, nggak ada vitaminku. Tak ada pakai vitamin aku. Mantap inang borpas nyonya Nababan. Makasih Kak Nur. Aduh. Enak kan ketawa kita padahal lagi banyak masalah. Iya kan? Ada ya Aduh, mengatasi masalah tanpa masalah. Memang itu, Bos. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya lo. Masalah lah kalau dia hilang barang awak gimana? Oh, enggak kita bayar kan hilang barang kita. Pokoknya jangan ke sana. Ya, Kalau gitu. ke sana kan Nggak balik lah. selesai juga masalahnya. Itulah. Yang kemana? Ya pula ya. Yang Gini. Selamat siang. Gimana Bu Mar? Aduh, kurang sehat. Kurang sehat hari ini. Gulanya naik ya? Gula naik, tensinya tinggi. Terus Tensi? ya di sini di rumah enggak. Tadi pagi gua bangun. Di sini kayak- bagus tensi. Iya. Di sini bagus tensi. Basu sampai nggak pernah ada turun begitu. Berarti apa yang membuat Ibu susah? Itu pertanyaannya. Ya mungkin memang agak stres belakangan ini kan Cici udah lumpuh. Dulu yang jaga pikun sekarang udah tambah lumpuh lah. Oh. Ya itu udah. Memang belakang ini udah seminggu lebih loh. Itu tensinya ya kayak nggak mau turun sebentar nah, sampai nggak tahu apa bikin sendiri apa memang satu badan nggak enak tuh rasanya pokoknya. Saya sampai sehari 3 kali loh minum obat tensi. Pagi Amlodipine 10 mili. Udah jam 1 kayaknya tinggi lagi tuh kan. Gue minum itu kasatan ya 8 mili. Udah tuh malam tinggi lagi. Terus aku minum Capsopel tuh 10 mili. Tapi kemarin kayaknya sih udah agak mendingan ya. Ini hari aku tadi pagi-pagi bangun kan tensinya 87 kali 170. 170 berapa? Ah gitu. Maka aku udah langsung minum obat dah. Udah ya memang tiap hari minum Amlodipine sama Bisoprolol. Memang itu tiap hari aku minum. Memang dari dokter itu malam. Dulu sih normal bagus. Tensi saya udah setahun lebih itu bagus-bagus.
Cuma ini belakangan ini apa nggak memang stabil ya? capek. Semua gabung itu, capeknya juga buat stres, Hmm. stresnya pun juga membuat Iya memang tensi saya naik. ngerti juga, makanya berapa hari ini saya usahanya nggak mau inilah, biarin aja, udah minum obat nggak mau tensi lagi, biarin aja. Gitu kayaknya agak mendingan. Kalau dipikirin terus tambah tinggi ya. Iyalah pasti. Tuh Cici kan, aduh kadang-kadang ribut satu malam nggak tidur. Oh, begitu dia ya. Makanya ya, tiba-tiba lumpuh. Dia kan Tiba-tiba. biasa sehat, Umurnya berapa? 88. Sehat, nggak pernah sakit. Udah nggak ada darah tinggi, nggak kan biasa turun naik OT sehari bisa 20 kali. Oh ya. Heeh. Itu hari pagi masih naik, terus dia saya lihat dia itu udah lagi naik ya, dia turun udah naik. Akhirnya udah sampai tiga ini saya bilang ngapain di sana naik, ya naik udah nggak apa-apa. Tahu-taunya jam 10 terus nggak bisa bangun, duduknya udah bukan. Nggak Untung nggak sempat jatuh masuk di, puji Tuhan benar-benar untung nggak jatuh di tangga. Ya betul. Ini bagaimana ya dok, kalau tensinya agak cuma Tetap aja buat tensi. tetap itu ya. Ibu ada punya buat tensi sendiri ya? Hah? Obat tensi sendiri Ada ya? Tetap ya, ya saya Tetap aja. rasa juga. Mau dari sini nggak? Hah? Biasa ambil di mana Pak tensi ya? Biasa Oh, dari jantung ya? Jantung. Oke. Ini dok, aku mau kasih lihat itu hari hasil itu. Ini obat, ini bisa apa ya? Dok, ini obat bisa turunin tensi nggak? Kayaknya aku kalau isep satu kayaknya turun. Dia Bisa. turunnya sebentar. Oh, mungkin tadi saya mau datang saya itu. Ya, itu memang untuk kalau Oh, serangan iya, jantung. iya, iya. Memang dari dulu di Jakarta juga dokter kasih. Tadi waktu saya mau ke sini, saya isepin satu terus ke sini, makanya Oh, bisa makanya turun tensi. sekali tuh. Ini CT scan ya? Cici itu. Siapa sih? Oh, ini. Punya Cici. Oh, sorry Ibu tadi. dok, bukan punya saya. Punya saya ini. Dok, kalau lagi darahnya tensinya tinggi, infus bisa turun nggak sih? Kalau lagi apa? Kalau lagi tinggi tensinya, Diinfus bisa turun. bisa nggak? Kalau ibu percaya turun dia. Dengan Justru infus. kemarin kan saya disuruh ke sana infus, tapi ternyatanya enggak. Cumanya badannya agak enak aja. Oh, karena kita waktu infus itu tenang, itu aja. Ya. Enggak ya, enggak manfaat. Nggak masalah. Lain kali enggak usah. Iya kah, yang penting tenang sendiri ya, yang Yang penting penting. percaya sama Tuhan. Benar. Aman sih. Iya, Tapi asam urat ibu tinggi. iya. Terus itu apa? Ginjalnya kurang apa ya? Kurang bagus ya. Masih wajar lah. Wajar. Usia Mesti tua. makan obat apa enggak? Nggak ada obatnya. Enggak ada obatnya. Obat gula lah teratur sama obat tensi. Enggak ada apa udah bahaya ginjalnya. Belum ya. Jauh. Jauh ya. Asam urat mau ya? Iya. Kasih ya obat asam urat. Iya sering tinggi kok asam uratnya nih. Nah, Cuma dulu yang lu. cuma asam urat aja ya yang enggak itu ya dok. Semorang dong. Enggak. Dok, boleh saya tanya sedikit dok? Iya, Bu. Itu soal Cici kan, dia sebenarnya udah lumpuh begitu kan. Nah itu saya juga udah nggak pikirin, namanya udah tua ya. Cuma sekarang kadang-kadang ya dia nggak bisa tidur ya, ngoceh dari satu malam itu harus bagaimana ya? Kalau kayak gitu berarti sebaiknya konsul ke dokter jiwa, Bu. Dokter jiwa? Enggak sih, nggak, dia rasa nggak normal, cumanya ngomong terus gitu. Apa kasih obat tidur? Ya itulah, obat tidurnya bisa dari dokter jiwa. Oh gitu aja. Saya mau bawa ke sini nggak bisa, nggak ada yang bantu, saya nggak bisa bawa. Nggak bisa di apa ya? Iya, sebenarnya dia sekarang ya kondisi badannya sih nggak apa-apa,
nggak Iya, apa. tapi ngocehnya tuh kan. Kadang-kadang lagi mau tidur, lagi nggak mau itu ngoceh terus tuh. Karena stres. Mungkin ya, dia nggak pernah sakit begitu sih. Kadang-kadang dia ngomong, kenapa saya bisa begitu, katanya. Dia kan, kursinya, dia kan pikun ya. Nah, nggak mau pakai kencing di pampers, ribut. Kalau udah mau kencing ribut, mau Ya, bangun. Itu pasti. yang bikin kita Ibu lagi stres jadinya, ya kan? Iya. Oke. Itu minum obatnya Bu ya. Nah, Oke Bu Mar. yuk, masih ya dok. Iya Bu ya. Oh, jadi kalau ini lagi tinggi boleh ada ya satu lagi, kayak gitu ya. Siapapun Ini aku. itu nggak salah. Oke Bu. Makasih ya, Dok, Iya Bu, ya. iya Bu. Yang di luar ya, Bu. Suryani, Kak Fitri. Tolong dulu diketik tuh, diketik baru dipanggil. Diketik dulu baru dipanggil. Iya, kalau nggak di print. Oh, di komen dulu baru dipanggil. Jangan, di print dulu. Loh, aku print kan? Karena tambah pekerjaan hari ini mengisi buku itu. Makanya jadi lupa aku. Nanti kepala kita kemarin suate. Suate mamanya, suate anaknya. Makanya harusnya aku panggil aja dulu dia. Panggil. Oh, udah sempat masuk ke sini. Keluar lagi. Duh. Suryani nih kan, Dok. Dia kan, Dok, mau hamil lagi, Dok. Mau minta nikah dia, Dok. Aduh, sakit banget. Kak Winnie, selamat siang, Kak Iren. Mulut pahit itu apa karena GERD yang lagi kumat? Benar, Kak Iren? Dia mau minta nikah lagi, Dok. Yang mana nih, Dok? Mau minta hamil dia, Dok. Sama ditanya ya kan, Bos. Dalam hati awak disuruh dokter Joseph bikin anak. Kasih kucing nanti, Bang. Sakit. Dua-duanya gila. Dua gila. Ayo. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Pagi apa siang? Iya, suka hati. Boleh pagi, boleh siang kan, sih. Udah lama gak jumpa ya, sebulan sekali ya dok. Baru ya kita jumpa. Sebulan Aku belum Dok. terasa. Mana? Baru tidak lama loh sebulan. Iya loh. Ini Suryani macam mana Suryani? Sakit gigi. Gigi. Enggak, gusinya itu bengkak. Giginya. Dok, gusinya bengkak. Jadi Gusi, asal kan? makan makanan gitu kan terasa sakit. Oke, Pileknya dari hari itu kok nggak sembuh-sembuh ya dok. sama. Padahal kurang makan pedes-pedes pun bisa ingusnya mau meleleh ke bawah. Kayak gitu dok. Namanya pilek kan? Nah, asik ngoceh yang nggak menyambung. Pening kepalaku dok, macam mana ini kurang tidur mamanya. Kurang tidur, tensi pun naik. Macam mana ini dok? Tanya Suryani. Batuk. Batuk. Pilek. Pilek. Apalagi? Apalagi pilek aja kan, gusinya bengkak. Ada apa lagi? Perutnya nggak sakit kan? Perutnya sakit. Oke juga. Kalau nggak sakit nggak usah dok. Sakit. Katanya mau beranak lagi, ku bilang kau jangan ngomong yang enggak, dokter ketawa kau, ku bilang. Sama dokter jiwa, ku bilang gitu. Bukan bidangnya, aku bilang, diam kau, aku bilang gitu. Iya, dokternya ketawa loh. Suryani, udah sama dokter Yosep pun jangan bilang kayak gitu. Dokter Yosep pun tengok, ketawa aja kan. Enggak apa-apa lah ya. Ketawa kan sehat deh kan? Sehat, vitaminnya kasih dok. Oke. Tapi saya lupa, perpanjang rujukan nggak usah puasa.
Saya kasih Nggak usah. puasa, tapi tiba-tiba suster katanya nggak usah puasa kalau perpanjang rujukan. Yalah, Tapi nggak usah. tinggi sedikit ya, 139 gulanya. Tinggi Sedikit apa lah. rendah dok? Enggak, masih oke. Masih oke ya, normal ya. Itu loh. Udah, apalagi? Semangat, merdeka, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Carilah untuk lowongan kerjanya sama Iya. Suryani. Oh, nggak ada kegiatan dong. Isi makan tidur. Enak lah. Gayanya nggak kayak talk show, tapi kayak makan tidur aja, pening mamanya. Si merepet aja mamanya. Nanti yang kerja Susah dong. bos Tengoknya dia lah yang sampai- pening. Sampai perutnya ini tengok, lemaknya gitu banyak. Males sekali dong, nggak mau kerja. Cari Ada lowongan apa? Ada anak juga. Orang lowongan kerja sekarang itu kan dites loh Bu. Iya, bantu-bantu cuci piring, nyapu, bersih-bersih pun nggak apa-apa. Emang mau dia? Mau lah. Enggak lah. Nyuci Mau piring lah. di rumah aja dia nggak mau. Mau lah, orang cuci makan sendiri ya mau lah. Kenapa nggak mau? Mau katanya Kalau kan. cuci piring orang mah, Mau. mana mau dia? Banyak tengok, uak-uak tadi ini, tetangga ini tadi pasien-pasien yang di luar sama anak bibi pun suruh cari kegiatan. Jangan kayak gitu kau, masih muda, cantik, bergaya, nanti anak kau pun cari kau. Kayak hari itu kan nggak jumpa, udah nggak usah jumpa lagi. Ngapain jumpa anakmu? Yang penting kau kerja sendiri dulu sekarang. Bergaya dulu ya kan. Cari duit yang banyak-banyak pasti anakmu cari kamu. Ya kan dok? Bos. Oke, Ngerti? Cici. Suryani. Udah kan? Gak ada keluhan apa lagi kan? Kakinya sakit. Nah, kasih obatnya juga ya. Kalau sakit diminum obatnya ya. Kalau nggak sakit nggak usah minum lah dok, ya kan dok? Dok, saya kalau kurang tidur apa obatnya dok? Tidur, Tidur tapi nggak bisa tidur, obatnya apa? obat tidur, Iya, namanya apa obat tidur? prajolam. Prajolam. Mana bisa ibu beli itu? Nggak boleh sembarang beli kan? Nah itu makanya. Harus ke dokter jiwa lah ibu. Aku nggak sakit jiwa ke dokter jiwa. Namanya kan insomnia. Ibu sakit tidur, susah tidur. Oh gitu ya. Berobatnya ke dokter jiwa. Iya, aku sana klinik sana belum habis. Kontrol ke sana kan mesti 3 bulan kan. Belum habis nggak bisa pindah-pindah ya kan dok? Ya. Peraturan BPJS. Itu loh, hari itu mau buat kacamata pun susah, nggak bisa. Oke bu. Lanjut kita ya. Oke lah ya. Oke Udah ya Cici. Suryani. Terima kasih lah ya. Ya bu, semangat kita. Ya, oke semangat. Cici semangat. Iya. Sampai jumpa lagi ya dok. Ya bu, ya. Ya. Aduh, mulas. Mulas. Berapa tuh sini? Selamat siang. Mana Bu Sam? Bu, kadar gulanya 290 enggak? 256 tadi ya? Oke. 96. 296. Iya. Gulanya dok. Oke, Bu Sam Tadi nyati ya. 149 gula saya. Kalau obat tetap ibu minum ya. Terakhir semalam minum obat. Semalam atau seharusnya balik dokter. Cuma ada. Ini ibu udah kemarin waktu opnam ya? Iya. Waktu opnam aku kasih glimepirid 4 mg ya. Iya. Selama ini yang 1 ya. Berarti miligram. Oh, kalau aku turunkan ke yang 1 ya. 296 udah makan dia kak? Udah makan? Udah makan ibu nih. Udah ya, berarti jadi 2 mg. Keluhan? Ini dokter sering Masih sakit? sakit kepalanya nyeri dulu. Udah tahu ibu kenapa itu? Enggak tahu. Ini bu, tengok otak bu. Nampak? Nampak yang warna merah? Iya.
itu pusat perasaan. Oh. Jadi di situ kalau perasaannya marah, kesal, sedih, berarti hormon stresnya naik. Hormon stres itu bisa buat gula naik, bisa buat tensi naik, termasuk buat sakit kepala. Iya, belakangan ini memang awak perhatikan memang sering marah, sering apa gitu. Menguras emosi. Kenapa? Entah kadang-kadang kesel sendiri gitu. Gawat, kesal sendiri. Sama apa ibu kesal? Mas suami? Iya juga. Sama Ganti anak suaminya? juga. Hah? Mau ganti suami? Nah, enggak lah dokter. Bisa pakai BPJS sekarang ganti suami. Enggak lah. Dokter ini ada aja. Kalau terapi konseling nggak bisa, Bos. Ganti suami bisa. Dokter ini candanya nggak kali. Itulah kenyataan hidup ini, Bu Sam. Ya kan? Iya. Aku cuma mau bilang, betul memang kita masalah banyak. Iya. Jadi Tuhan udah ciptakan otak kita ini, Bu. Hmm. Ya, di sini kita bisa menyimpan data. Iya. Jadi kalaupun suami ibu mengecewakan, simpan di otak ibu. Ibu percaya ada Tuhan kan? Iya. Tuhan ibu yang ibu percaya itu simpan di otak ibu bahwa Tuhan itu selama-lamanya baik, nggak akan kecewakan ibu. Jadi walaupun ibu dikecewakan suami, ibu tetap percaya sama Tuhan. Dah, hilang sakit kepala. Ada si dokter. Nggak jadi ganti suami. Aduh. Biar sehat ibu, ya. Terus, oke, lagi mau ibu tanya. Iya, ada. Kok direnungkan? Dokter ini kalau Hah? kita bertanya bercandanya makin ini tinggi. Iya kan enak kan? Suami. Sehat nggak ibu? Coba tanya ibu dulu, sehat nggak? Sehat. Hah? Mau ketanya sama ibu dokter mana bisa kayak aku kan nggak ada di Medan. Betul, betul. Itulah sehat ibu. Itu suami, Bu. Suami kan so. Oke Bu Sam. Iya. Bye. Tunggu bentar di luar ya. Ya, sama kayak ganti si dokter. Ganti gubernur. Wali kota. Bagus Kak Lea. Jangan diganti suaminya, dibuang aja. Dijual di OLX. Jadi kalau kita taruh kayak gitu, ada yang mau nengok itu Kak Nur. Bayangkan dulu ya. Astaga, saya suka malu dan sedih kalau setiap ke psikiater dok, karena diliatin dan banyak yang bilang sakit jiwa. Biarin aja tuh Kak Fit, apa Kak malu? Mau juga lah dok ganti suami pakai BPJS ya. Kak Lea lebih mantap, gak usah diganti dok, dibuang aja. Dibuang masih ada, Pak. Aduh, Datang-datang nanti dia. masuk lagi Kak Nur, taruh ke OLX, dijual. Jual, Aku, Kak. jual murah. Aduh, mana mungkin laku Kak Nur. Aduh. Udah pastilah. Oh, ini kok udah dijual istrinya, berarti nggak bisa dipakai ini katanya. Kalau tadi tajir dijual. Baru. Pelakor datang. Datang pelakor lah, disambut lah. Itulah mantapnya langsung, Kak. Ini kan memang suami-suami ini, laki-laki ini udah lah nggak ada uang, belagu pula. Kan nggak tahu diri namanya itu ya kan guys. Udah nggak ada uang, belagu dia. Aduh. Merdu. Ih, udah mau habis? Udah ketua. Udah tutup kan? Udah, oh. Oke. Bersuntuk aja. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Kak Sus. Oke, Kak Lea. Aduh. Aduh. Pak Merdu. Selamat siang, Pak. Sehat, Bapak? Habis insulin Bapak? Atau masih tetap? Nggak habis. Tapi Itu kok tinggi. Berarti naik hormon stres Bapak. Ini mengatur gula ini, Pak. Jadi kita suntik insulin, hormon stres itu memblok insulin. padahal malam aku nggak makan siang. Hmm. Dan nggak
suntik memang, tapi nggak daerah sembarang minum. Jadi aku makan malam disuntik lah. Aku nggak enak juga naik sama dokter tinggi gulanya. Karena Aku nanti suntik bapak murung-murungnya di rumah. 25. Iya, aku tanya sama bapak. Bapak marah-marah nggak di rumah? Iya nggak lah. Sebenarnya udah sedikit lah marah-marahnya. Udah kan marah-marah. Ya, tapi nggak apa juga. Ketahuan sih marah-marah. Ya marahnya Pak, agak marah kali bapak lah. tengok aja aku. Iya sudah aku bilang makanya. Itu Pak, maksudku. iya. Kalau masih ada kita marah-marah sedikit pun itu, Pak, itu menaikkan gula, Pak. Iya, tapi kan nggak hanya apa aja lah, Apa aja? Nggak bisa kayak gitu separah- kurang. nggak Ini separah dulu. Ya, hormon itu stres makanya bapak masih ada. mau hilangkan. Hilangkanlah. Tapi sedikit juga, tapi sedikit ya nggak berpikir Oke, juga ya. udahlah. boleh. Kalau Iya gitu kan? bapak cicil. Ah, iya. Tiap hari makin berkurang, Ah. tiap hari makin berkurang buat. Kayak mana caranya? Jadi- Tinggal bapak nyanyi buku WND berkurang stres kita. Jadi kemarin saya hari Rabu itu ke dokter Saraf. Aku bilang sama dia, sama dokter, dok, kakiku ini kok bengkak aja, aku bilang. Bengkak kayak mana? Itu sudah sebulan yang lalu udah Habis aku pelukan. Bukunya Udah aku bapak pelukan. ini. Terakhir jawabannya kan ini jadi besar sebelah daripada ini. Tapi yang kok kenapa kok gitu? Terus dia bilang, akhirnya udah aku pelukan sebulan, semalam hari Rabu aku pilih. Kau dikasih apa? Si Barani. Amlodipin. Amlodipin, kata itu mau juga membengkak. Coba kau tanyakan sama dokter itu kayak mana katanya. Masalahnya nggak ada pilihan bapak. Memang hanya amlodipin bisa dikasih. Dapat dicoret. Nah, tapi amlodipin itu akan tambah bengkak kaki kalau stres. Udah. Itu aja bilang bapak. Ya, Maka sebenarnya bapak aku- lah yang membuat supaya nggak stres lagi. Iya nggak pala aku pikirkan lagi ya sebenarnya. Iya. Sudah. Biar kasih tahu ya. Jangan lama-lama kasih tahu. Ini otak kita. Bapak tengok dulu. Udah. Di sini ini penyimpan data, memory card. Memory card. Jadi data apa yang bapak simpan di otak bapak pasti akan bapak rasakan. Ini pusat perasaan. Jadi kalau masih bapak simpan data yang nggak bagus, yang nggak enak di otak bapak, ini pasti akan menghasilkan hormon stres. Contoh, bapak kecewa sama siapa? Katakanlah si A. Aku kecewa sama si A. Berarti bapak simpan datanya. Ada si A yang membuat bapak kecewa. Maka ini akan senantiasa menghasilkan hormon stres. Selama datanya itu adalah si A buat aku kecewa. Si A jahat. Siapa yang bapak anggap jahat? Siapa yang bapak anggap kurang? Siapa yang bapak anggap pokoknya yang bapak sukai? Siapa yang nggak bapak sukai? Itu bapak simpan. Sampai bapak tidak lagi menganggap dia jahat. Sampai udah bisa bapak anggap dia tetap baik, barulah ini hormon stresnya akan hilang. Nah, paham ya? Mana tahu bapak bertanya, kayak mana? Tapi memang jahat dia sama aku. Boleh. Sekarang bapak tahu kan? Udah kenal kita Tuhan. Tuhanlah yang baik selama-lamanya. Tuhan punya kuasa, punya nggak terbatas. Berarti kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, kita percaya sama Tuhan. Berarti apapun perbuatan yang jahat itu tidak akan bisa membuat kita hancur. Karena kita dijaga Tuhan. Kalau kita dijaga Tuhan, kita simpan di otak kita datanya, maka nggak hormon stres lagi yang muncul. Saya Bapak ingatlah semua kisah yang di Alkitab. Si Yusuf jadi Perdana Menteri karena jahatnya saudara-saudaranya. Berarti bersyukur kita kalau jahat saudara kita. Kemarin pesawat ada yang jatuh di Brazil karena terlambatlah dia datang, maka nggak jadi naik pesawat itu. Maka dalam segala keadaan
dalam hidup kita ini sebenarnya kalau kita percaya Tuhan itu sedang bekerja untuk kebaikan kita, sedang dijaganya kita. Kita yang cuma nengok kenyataan aja. Yang kita lihat kenyataannya, tapi kita nggak tahu di balik itu semua. Kayak mana? Aduh, memang berat. Kudiamkan dalam hatiku, kudiamkan tutup mulut. Kalau Bapak diamkan karena terpaksa, kan itu terpaksa Bapak mendiamkan. Iya, iya. Aku dengar juga nasihat Bapak, jangan ngomong biarkan ke ada, biarkan. Tapi mata ini apa ini? Udah Bapak lihat kan? Nah, Ya. udah. Tengok, kenapa mata Bapak jadi nggak tahan melihat yang nggak beres misalnya? Karena hormon stres Bapak udah terlalu tinggi di sini, Pak. Kalau hormon stres kita rendah, dengan kata lain, kita bahagia, lihat yang berantakan pun kita biasa-biasa aja, orang nggak bahagia gitu loh. Itu mau biar apa? Nah, maka gantikanlah semua ini dengan apa? Banyaklah berpikir tentang kebaikan Tuhan. Tiap saat pikirkan kebaikan Tuhan. Apa sih baiknya Tuhan? Apa sih baiknya Tuhan? Apa sih baiknya? Makanya aku bilang kalau kita ada buku ND lebih enak ya. Tinggalnya hari ini nomor sekian, besok nomor sekian. Ama ende honoku asaupu. Jadi artinya setiap saat yang kita ingat Tuhan aja. Biarpun masih kotor itu nggak apa-apa. Udah enak nanti kita nyanyi, kita kira-kira kita tengok nggak ada orang, ya udah kita kerjakan. Karena kita percaya pasti dikasih Tuhan kekuatan untuk membersihkan. Saya praktekkanlah biar tenang Bapak, biar bisa bagus, biar nggak bengkak lagi kakinya itu. Oke, Tuhan berkati. Oke Pak, tunggu resepnya di luar ya. Ya Pak. Makasih banyak dokter. Ya Pak, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kak Naura yang asmanya kambuh, selama ini nggak ada pakai obat inhaler. Lemak di hati nggak perlu diobati, Kak Mawar Bulan. Lemak di hati nggak perlu diobati, ya. Ingat ya. HbA1c bagaimana dok supaya cepat turun? WA aku, WA. Biar ku kasih tahu dietnya. Siap. Apa cerita? Advent enggak, hanya di metodis aku. Iya kenapa? Jalan Tamrin, Jalan Tamrin. Iya iya. Anak sepupu. Belum pernah berobat dia? Belum pernah ke situ. Enggak, maksudnya kalau ke dokter lain udah pernah belum dia? Kariman katanya, Kariman tuh mana? Kariman. Terus hasilnya dari sana? Nggak ada, cuma bilang Nah, ngomongin target. Oh, gini aja. Minta nomor WA-nya biar ku telepon. Biar ku telepon dulu. Ah, yang sakit itu. Iya, biar ku pastikan dulu. Oke. Makasih ya, Pak. Yuk. Iya. Apa? Ngomongin target kakak nanti katanya. Oh iya, makanya gue bilang biar dapat penghargaan, biar nggak jadi bos kerjasama. Tanggal 16 pula apa yang terakhir Apa tuh? MOU-nya. 16 itu ya, pas ya. Pas kira yang Keren itu ya. Kejam, ngeri. Huanzu, Bang Huanzu, asal Pontianak. Gimana caranya mau ikut konseling sembuh dari aslam? WA aku ya, ini nomornya ya. Silakan di WA ke nomor ini ya.
Yang masih mungkin bertanya-tanya kayak mana caranya terapi konseling bisa sembuh ya, tonton YouTubeku, tonton VT-VT TikTokku, ikuti setiap aku live, boleh ya. Gitu. Berat cuy. Bah lagi batuk, dokter tak bahagia. Iya Kak Kres. Ya Bu Rat, apa kabar? Wis, Berapa gulanya Bu? Gula 301. wis, paten. Kan ini dok, Ibu Ah. nggak boleh lagi Nggak minyak puasa. gula. kita makan udah makan. Udah makan, harusnya berapa? Ya harusnya kan. Tapi yalah, Tapi lumayan lah dok. wajar lah Ibu. 301. Wajarnya sebenarnya gula Ibu tinggi. Hmm. Wajarnya sebenarnya tensi Ibu tinggi. Hmm. Kenapa? Ibu ngemil. Bukan. Betul. Wajarnya Ibu ngemil. Hmm. Karena ini hormon stres Ibu masih tinggi. Oh gitu. Ini otak manusia, yang merah ini adalah pusat perasaan. Betul itu dok. Nah, kadang-kala kita kasih obat kalah dia Hmm. sama hormon stres tadi. Jadi kalau gitu obat Ibu tetap aja lah kayak biasa ya. Apa yang harus Ibu lakukan ya? Ya, apa tuh dok? Kaki ini lemas masa jalan sekarang. Biasanya agak ringan dan ini lemas sekali kepala buat jalan. Pas sekali. Kalau stres tuh memang ada masalah lah dok. Tapi macam mana lah kan, punya anak kan macam-macam. Ada yang masalah dia yang belum bisa diselesaikan, jadi beban awak juga kan. Jadi hanya satu solusinya itu ya, percaya sama Tuhan aja. Ya, yakin aja. Oke. Kalau untuk kaki ini ada obatnya dok, lemas sekali kaki buat jalan. Kemarin agak ringan, sekarang kok berat kali dijalankan kaki ini. Lihat. Karena yang membuat kaki Ibu lemas itu kan hormon stres, Bu. Sampai hari ini belum ada obat. Obat stres. Ya. Kalaupun ada, Ibu berobatnya harus ke psikiater. Tapi Iya, habis efek obat kambuh lagi. kambuh lagi. Ibu bisa Soalnya apa masalah ketergantungan. ini belum terselesaikan. Nah, itulah dia. Akar masalah karena belum terselesaikan, tapi aku kasih tahu sama Ibu, Tuhan itu maha ajaib. Iya. Menurut kita boleh tak terselesaikan, tapi menurut Tuhan semua bisa dia selesaikan. Tapi tunggulah masanya kan gitu. Yes. Yang penting waktu kita harus percaya, sabar. kita jadi sabar. Iya, sabar, ikhlas. Nah, jadi ikhlas kita. Setuju ya? Iya. Jadi gak usah pakai insulin nih Bu, ya kan? Enggak lah. Ada. Ya, iya. nggak usah Pasti. pakai. Soalnya bukannya apa dok, anak kan kerja. Paham. Tadi Bapak yang tadi itu pakai insulin itu. Oh bapak itu. Tapi karena stresnya tinggi, Hmm. kalah insulinnya. Oh. Kalah. Itu dia. Tadi pernya berapa bu? Ini tensi awak. Pernya 86. Oh, ya, tinggi ya dok. Kemarin kan Yes. 100, 110 pernya. Oke, tetap semangat. Percaya sama Tuhan. Makasih ya dok. Ya Bu, semangat ya kita ya. Bye. Bye. Ya bu, makasih bu. Ya Bu. Ya. Ini udah ke PRB ya Bu nih. Itu panggil pakai itu ya. Tunggu. Mulai bentar.
Selamat siang, Kak Malam. Iya, dok, terbalik. Ada terjasa ini. Iya, Mana yang sakit? yang sakit lagi di rumah, dok. Maksud saya dia yang telepon dokter. Mana Karena no? Saya lagi tempat kerja. Nomor dia mana nomor dia? Udah saya kasih nomor dokter, biar dia telepon dokter. Harus aku nelpon dia karena nanti nggak tahu dia kapan pasienku lagi masuk. Nanti pasti nggak, Oh, nah oke, gitu oke. maksudku, ya? Oke. Oke Nang, Ya, oke, ya, yuk, saya- yuk. Ya, makasih dok. Iya Bu ya. Bikin aja nih dok. Kenapa sih? Bikin aja. Akhirnya. Udah mau tutup nanti baru datang dia. Siapa itu? Makin pun. Cantik namanya Indri Moria Benazir. Ada Yang jantung. Mungkin ada dari Arab deh. ada yang mana dari Israel ini Kak? Hah? Gimana? Ini dia kalau ini Kak. Habis? Habis. Oke. Mana dia? Zoom meeting belum tentu keluar tuh. Nomor lantai nomor 15. Siapa namanya? Zoom meeting nomor 15. Siu. Ciumeti. James. Selamat siang Kakak Eva. Iya, Bukalah dulu videomu biar ku tengok. mana lu video? Ini mana? Ini ada video. Video tersedah tuh. Nggak tahu. Videomu tersedah. Bisa? Makin poe. Mana yang sakit Kak Eva? Enggak ya dok. Sebelah mana yang sakit? Dia awalnya dari pusat gitu menekan ke atas dok. Tapi sekarang itu udah jadi yang kanan bawah juga ikut sakit. Kalau pipis agak nyeri juga. Nanti sekarang posisi tidur kan? Iya. Coba kakak tekukkan kaki kanannya ke arah perut. Tekuk sendiri coba. Mungkin tekuk Sampai lengket ke perut kakak. Bisa? bisa. Sakit? Enggak sih. Enggak. Baru kan posisinya ke perut sebelah kanan kakak kan? Miringkan kakinya ke sebelah kiri. Posisi tertekuk itu tapi arah ke kiri buat. Bisa? Ya. Bisa? Bisa. Ada sakit? Enggak. Nggak ada. Coba berdiri kakak. Kaki kanannya angkat, dekatkan ke perut.
Bisa? Bisa ya? Aman ya? Oke. Umur berapa? Ini kalau umur berapa? 21. 21. Oke, apa tadi? Sakitnya yang mana lagi? Kalau berdiri dia sakit di sini, kanan bawah. Kalau berdiri sakit. Iya, Yang mana sakitnya? Di belakang atau di depan? depan. Coba jalan. Sakit nggak? Yang kanan sakit, agak sakit. Yang kanan agak sakit. Tapi waktu tadi ditekuk nggak sakit ya? Enggak. Sejak kapan itu? Oh, baru 2-3 hari ini lah. Dua Dia tiga. kayak dari sini tuh suka nekan ke atas gitu. Oke, berarti ada yang ulu hatinya sakit ya? Sering sakit kayak gitu atau baru ini? Baru ini. Baru ini ya. Ini sekarang lagi apa? Kuliah apa kerja? Iya. Kuliah. Semester berapa? Semester 9 lagi nyusul. Wis. Jadi udah mau selesai dong? Iya. Hah? Iya, lagi bimbingan. Kenapa? Dosennya agak susah ditemui ya? Iya. Oh iya. Jurusan apa? Oh. Hukum. Hmm. Oke, itu yang kamu alami itu asam lambungnya yang naik. Kenapa naik asam lambungnya? Karena hormon stres di otak kakak sedang tinggi. Kenapa hormon stresnya naik? Karena kakak takut. Takut dengan skripsi, takut nggak bisa jumpai dosen, takut dimarahin segala macam. Benar apa benar? Mungkin. Coba aku tanya, siapa yang bisa nolong kakak? Sendiri. Nggak ada ya? Tapi percaya ada Tuhan. Saya Bisa ditolong Tuhan nggak? bisa. Tuhan mau tolong kakak atau nggak? Mau. Percaya nggak? Saya. Nah. Udah tenang perasaannya sekarang atau belum? Tapi dia kalau batuk kadang mau juga dok sakit lagi. Ya. Kan sekarang lagi nggak sakit kan? Iya. Batuknya kapan? Nanti? Kadang-kadang. Oke. Yang penting sekarang sehat kan? Hah? Udah sehat belum? Sehat. Udah, nanti ku WA obatnya apa aja dibelikan ya. Tapi intinya yang membuat kau sakit seperti ini karena ada di dalam pikiranmu. Kau khawatir. Khawatir gimana nanti dengan skripsimu. Khawatir nanti bisa tamat atau enggak. Benar apa benar yang ku bilang? Mungkin. Nah, kau mungkin aja. Kau jurusan hukum, tapi masa mungkin jawabanmu? Ada mungkin jawaban. Iya, tidak. Hah? Iya, tidak. Jangan mungkin. Kalau mungkin berarti kau pun ragu. Kalau ragu, tambah stres. Tapi kalau kau yakin, kita tahu solusinya. Maka aku tanya tadi samamu. Kalau soal skripsi, siapa yang bisa tolong kita? Apa jawabnya? Hah, lupa kok jawabnya. Udah ku kasih tahu pun tadi. Yang bisa tolong kita Tuhan. Oh enggak. Belum nyampe kan? Jadi itu aja yang kau ingat. Pasti kau sehat. Ya? Oke, bisa ya? Nah, ini belikan obatnya biar ku WA ya.
Semangat ya. Ya, Tuhan berkati ya. amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Saudara kawanku Kak Nur, makanya aku telepon langsung. Vertigo, tiap hari kepala berat keliengan. Saran, kalau mau ikut terapi konselingku. Apa nih? Kalau dokter bisa jadi tanggal 22 aja. 22 hari apa itu? Berarti hari Jumat minggu depan ya. Oke, boleh. Soal lain kali dok, iya gitulah Kak Le, nggak mungkin ku korek dia di sini kan Kak Le. Mbak Kim Pui. Tada. Kak itu dari mana? Bisa. Yang di luar. Siapa itu? Yang tadi loh. Oh, panggil. Eh. Yeah. Dari mana aku bilang? Ada itu. Iya, kasihan dia ya. Oke ya, karena udah ada yang mau terapi konseling, jadi kita tutuplah dulu live kita nih ya. Yang rindu sama aku boleh nonton YouTubeku ya. Ini karena ada mau terapi konseling, jadi kita cut dulu. Nanti kita live lagi di kesempatan berikutnya ya. Tuhan berkati kita semuanya. Aku membahas masih batuk. Oke, kita berdoa dulu. Tuhan terima kasih, aku percaya kalau kami masih hidup sampai dan saat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Semua hanya karena Engkau mengasihi semua orang yang hidup. Karena semua orang yang hidup hanya bisa hidup karena dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Aku berdoa buat yang masih sakit sampai dan sakit saat ini. Apapun penyakitmu, aku percaya Engkau disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Aku percaya Tuhan mengasihi-Mu dan akan menyembuhkan-Mu dengan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama akun YouTube-nya namaku juga, Dr. Sibarani SPPD. Dr. Joseph Sibarani SPPD ya. Jadi tengok aja di TikTokku pun udah aku taruh kok. Ya. Bye semuanya. Shalom.